Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Rohmat di channel Min Tekno. Tekno Pova 3, smartphone yang di-branding sebagai smartphone gaming low budget, yang saya bilang hampir sempurna, dan punya tagline sebagai HP jagoan gaming. Kira-kira seperti apa kualitasnya? Yuk langsung aja kita mulai. Tapi setelah 3 bulan pemakaian, saya menemukan beberapa fakta tentang Tekno Pova 3 ini, baik itu kelebihan dan kekurangannya, yang mungkin video ini bisa jadi referensi sebelum kalian membelinya. Dan gak usah lama-lama, langsung aja kita mulai video full review Tekno Pova 3. Tapi sebelumnya, teman-teman jangan lupa subscribe channel Min Tekno dan nyalakan lonceng notifikasinya, supaya channel ini bisa berkembang dan bisa memberikan informasi tentang gadget murah lainnya. Fakta pertama, kita mulai dari sisi desain dan build quality. Soal desain, Tekno Pova 3 punya desain ciri ala-ala smartphone gaming yang mereka sebut dengan stunning design. Untuk kesan desain gaming varian non-RGB Pova 3 ini menurut saya biasa aja, nggak terlalu mencolok. Kayak ada tulisan Panther Engine di bagian tengah bodi, lalu ada lekukan di body frame di setiap sisinya, dan ada garis horizontal di bagian tengah back cover yang kalau kita lihat garisnya itu punya bentuk yang menonjol. Entah itu termasuk ciri-ciri desain gaming atau enggak, tapi desain Pova 3 varian non-RGB ini jauh dari kesan smartphone gaming menurut saya. Kalau kalian pengen cari desain ala-ala smartphone gaming, bisa pilih Pova 3 varian warna biru Special Edition yang ada lampu RGB-nya. Pasti orang notice kalau kalian pakai smartphone gaming, karena lampu RGB-nya ini nyala saat kita buat main game, telepon, dan ngecas. Meskipun harganya ketika kalian beli varian RGB punya selisih lebih mahal sekitar 100 ribuan dari varian non-RGB. Buat bahan bodi sendiri, Pova 3 masih berbahan plastik, baik itu bagian back cover maupun frame. Pas kita pakai emang berasa plastiknya. Untuk dimensi smartphone sendiri berukuran 6,9 inch plus berat sebesar 230 gram. Jadi selain ukuran gede, si doi cukup lumayan berat bobotnya. Tapi ini hal ideal buat smartphone gaming yang notabene punya layar gede dengan baterai yang gede juga. Kalau layarnya kecil, baterainya kecil juga nggak akan puas buat main game. Perihal build quality, sejauh pakai Pova 3 udah bagus sih, kalaupun ada bagian yang terasa kopong itu ada di bagian tengahnya. Celah ini mungkin buat rongga cooling system sebagai tempat penyebaran suhu ketika diajak bermain game. Overall, soal desain Pova 3 menurut saya biasa aja, terutama varian non-RGB. Kalau kalian pengennya lebih sedikit beda, ya varian RGB bisa jadi pilihan. Dan perihal build quality udah cukup oke meskipun bahannya plastik, berasa jadi sedikit kurang aja soal kesan kerennya. Fakta kedua, buat UI Tekno Pova 3 pakai HiOS dengan balutan Android 12. HiOS ini mirip sekali dengan UI-nya Infinix ya teman-teman, karena emang satu induk dengan Infinix dan juga itel. Jujur saya kurang suka dengan UI ini, penataan antar aplikasi itu kurang teratur, plus iklan dan notifikasi sering muncul, meskipun hal ini bisa kita atur di menu setting. Untuk fitur-fiturnya sendiri, Pova 3 cukup banyak seperti ada mode game, cloning aplikasi, multi jendela kilat, dan lain sebagainya. Buat fitur multi jendela, fitur ini bisa kita gunakan saat kita switch antar aplikasi, jadi tanpa harus tutup aplikasinya dulu. Fitur yang selama pakai si Pova 3 sangat berguna bagi saya. Fakta ketiga, buat layar Tekno Pova 3 pakai layar IPS seluas 6,9 inch beresolusi Full HD+, dengan refresh rate 90Hz. Kalau dibandingkan dengan layar Pova 4 terbaru yang pakai layar HD+, jelas Pova 3 ini memiliki kualitas layar yang udah bagus di kelas harganya. Warna dan ketajamannya udah oke. Selain itu, layar yang doi pakai juga luas, jadi makin puas buat nonton YouTube atau main game. Gak sampai di situ aja, pengalaman scroll buat buka TikTok atau Google, layar Pova 3 smooth gak patah-patah dengan mode refresh rate 90Hz. Kalau pengen layar dengan refresh rate 60Hz, kalian bisa atur aja di menu setting. Hal yang saya suka di Tekno Pova 3, doi udah pakai teknologi Z-Axis Linear Motor, yang membuat pengalaman ngetik getaran sentuhannya itu lembut gak keras, udah mirip smartphone 5 jutaan. Ini poin plus sih jika kalian temui di harga HP 2 jutaan itu belum ada, jadi next buat Tekno. Untuk sensitivitas layar, Pova 3 ini udah sangat bagus pas kita tes bermain real drum atau buat mengetik pun lancar gak ada delay. Kalau soal perlindungan layar kita belum tahu apakah pakai atau enggak. Buat kalian yang tahu bisa tulis aja di kolom komentar. Terkait layar, Tekno Pova 3 ini udah mantep banget sih, saya puas pakainya.
Fakta keempat, buat fitur dan sensor POVA 3 ini ada plus dan minusnya. Untuk fitur-fitur POVA 3 punya poin plus. Kenapa saya bilang begitu? Karena si doi punya fitur NFC yang cukup berguna fungsinya. Lalu ada fitur anti-intip, bisa jaga-jaga tutup privasi data kalian. Terus ada fitur Android Auto, lalu udah support USB on the go, dan masih banyak lagi. Nah, buat poin minusnya, buat sensor si doi sebenarnya udah komplit, tapi buat sensor gyronya ternyata masih pakai gyro software. Saya bilang minus tentunya fitur gyro software buat main game yang bergyro, semisal kayak PUBG, performanya bakal kurang responsif. Serasa ini jadi kurang sempurna ya buat POVA 3 yang di branding sebagai smartphone gaming. Padahal generasi sebelumnya yaitu POVA 2 sudah pakai gyro hardware. Kenapa POVA 3 kok malah downgrade gini ya? Fakta kelima, buat kualitas speaker, Tecno POVA 3 udah pakai dual speaker stereo dari DTS. Buat keluaran suaranya cukup keras dan bassnya cukup terasa, jadi makin asik nih buat dengerin musik dan main game. Untuk contohnya kira-kira kayak gini suaranya. Fakta keenam, soal keamanan, Tecno POVA 3 udah pakai mounted fingerprint dan face unlock yang cepat dan akurat, bahkan pakai face unlock di tempat gelap pun juga bisa. Mantep nih. Fakta ketujuh, buat prosesor, Tecno POVA 3 ditenagai dengan SoC gaming MediaTek Helio G88 dengan tandem RAM sebesar 6/128 GB. MediaTek Helio G88 ini punya CPU octa-core dengan GPU Mali G52, dibangun dengan arsitektur 12 nanometer. Skor AntuBlexma si doi di angka 251 ribuan. Pengalaman saya buat performa sehari-hari ini udah mantep banget sih. Buat tutup aplikasi pun juga lancar. Terus karena RAM dan store-nya lega, tentu bisa install banyak aplikasi ataupun game kesukaan kalian. Kalau dirasa kurang, Tecno POVA 3 juga udah menyediakan slot micro SD card. Plus si doi juga ada fitur extended RAM hingga 5 GB. Nah, buat performa gamenya sendiri, saat kita tes bermain game ringan seperti Mobile Legends bisa mendapatkan settingan refresh rate high dengan grafik high juga. Sayangnya belum bisa settingan ultra ya teman-teman. Pengalaman main lancar, nggak ada masalah, FPS bisa stabil di 60 fps. Main selama 1 jam, baterai berkurang 12%, suhu di sekitar 40 derajat Celcius. Dan di game kedua yaitu PUBG Mobile, Tecno POVA 3 mendapatkan settingan Smooth Balance Ultra dan mentok di SD High. Main selama 1 jam, baterai berkurang 14%, suhu di angka 41,5 derajat Celcius. FPS bisa stabil di 40 fps. Pengalaman main tuh sangat lancar, mungkin yang bikin kurang happy karena masih pakai gyro software. Jadi main pakai gyro di Tecno POVA 3 ini kurang gesit. Dan di tes bermain game berat yaitu Genshin Impact di settingan lowest 30 fps, main selama setengah jam, baterai berkurang 7%, suhu kisaran 42 derajat Celcius. Suhu segini sih masih dibilang nggak terlalu panas ya teman-teman, karena berkat cooling system yang doi pakai. Juga pengalaman main tuh cukup playable dimainkan. Kalau kalian pengen tahu video full test gamingnya, kalian bisa cek aja tautan di atas. Kita udah pernah bikin videonya. Saya bilang performa Tecno POVA 3 untuk bermain game udah lebih dari cukup. Baik itu soal performa, sensitivitas layar saat main game, audio juga mantap, sinyal pun juga lancar, serta baterai 7000 mAh pun juga nge-push lama-lama saat kita main game. Hal yang saya cukup sayangkan cuma satu sih, masih pakai gyro software. Jadi buat kamu player bergyro seperti PUBG, POVA 3 ini kurang perfect sih menurut saya. Selebihnya itu udah oke banget di kelas harganya. Fakta 8, lanjut kita bahas soal baterai. Di POVA 3 memiliki kapasitas 7000 mAh. Pengalaman saya pakai itu bisa bertahan seharian, tapi entah kenapa kalau digeber seharian pakai POVA 3 ini agak boros. Buat nonton YouTube selama 2 jam 20 menit baterai berkurang 7%, PUBG selama 45 menit baterai berkurang 8%. Pagi 100%, sore itu tinggal 20%. Pas kita tes menggunakan aplikasi PCMark bisa mendapatkan baterai life 14 jam 46 menit. Apakah ini termasuk boros? Teman-teman bisa ikut komen di kolom komentar ya. Sedangkan buat pengecasan, POVA 3 udah pakai USB Type-C dengan kepala charger bawaannya yang memiliki output 25 watt. Dimana sebenarnya udah support 33 watt. Ngecas dari 0 sampai 100% penuh membutuhkan waktu 2 jam 7 menit. Nah, ada satu fitur yang jarang orang tahu bahwa POVA 3 punya fitur reversal charger.
Fitur ini menjadikan si POVA 3 sebagai powerbank buat mengecas gadget lainnya dengan maksimum daya 10 watt aja. Jelas, fitur ini tentunya berguna saat di keadaan darurat. Komentar saya buat baterai POVA 3 suka-suka aja sih, meskipun ngecasnya nggak terlalu cepat buat ukuran baterai 7000 mAh. Dan buat daya tahan baterai sehari-hari so-so aja lah ya. Fakta ke-9 kita bahas soal kamera. POVA 3 punya setup triple kamera belakang dengan urutan kamera utama 50 megapiksel dan 2 megapiksel sebagai kamera AI. Dan untuk kamera depan memiliki resolusi 8 megapiksel. Buat fitur kamera yang ada di Tecno POVA 3 ini cukup komplit ya teman-teman. Seperti ada mode malam, ada mode singkat, terus ada mode cantik dan bokeh. Terus juga ada mode pro. Untuk hasil foto dari Tecno POVA 3 ini di kondisi siang hari menurut saya biasa aja ya teman-teman. Dengan dynamic range yang kurang gitu luas, terus juga warna yang ditampilkan nggak terlalu berwarna dan lebih cenderung ke pucat. Nampaknya ini kurang menarik buat langsung kita upload ke sosmed. Kalau pas foto kita nyalain dengan mode XDR, hasil dynamic range-nya tuh lebih bagus ya, meskipun detailnya sedikit menurun. Tapi ini setidaknya beberapa kondisi yang cahaya melimpah mampu menghandle cahaya hingga background tetap terlihat. Ini juga berlaku buat kamera depannya juga ya. Untuk hasil foto bokehnya menurut saya juga biasa aja. Terus kalau kita teliti itu kurang rapi ya teman-teman. Dan mode 50 megapikselnya hasilnya juga so-so lah menurut saya. Untuk kondisi malam hari, hasil fotonya menurut saya sih masih lumayan ya. Ini hasil foto tanpa mode malam dengan noise yang jelas ada. Kalau kita pakai mode malam, sangat jelas processing cahayanya itu ditingkatin. Dan pas kita tes di kondisi yang minim cahaya, kita pakai mode malam, processing cahayanya itu sangat agresif. Yang jelas-jelas tingkat noise-nya itu ikut naik. Perbandingannya kira-kira kayak gini. Buat urusan perekaman video, Tecno POVA 3 mentok di resolusi 2K di 30 fps. Baik itu kamera depan ataupun belakang, tanpa adanya stabilizer. Buat kualitas videonya menurut saya biasa aja ya si Tecno POVA 3 ini, ya sesuai dengan harganya lah ya. Kalau urusan audio menurut saya memang kurang banget sih Tecno ini. Hasil suaranya itu cempreng dan pelan. Kamera belakang di Tecno POVA 3 mentok di resolusi 2K ya. Sekarang kita pakai resolusi 2K dengan fps 30 dan masih belum ada stabilizer. Kira-kira hasilnya seperti ini. Diajak buat jalan, teman-teman bisa melihat ya untuk kualitas audio dan videonya seperti apa. Dan dia hasil perekaman menggunakan kamera depan Tecno POVA 3 mentok di resolusi 2K juga ya teman-teman, dengan 30 fps. Hasilnya seperti ini, masih nggak ada stabilizer. Dan untuk backlightnya di topeng matahari kira-kira seperti itu ya. Dan kalau di layar sih warna background masih cukup terlihat. Oke, ini dia perekaman kamera depan dengan Tecno POVA 3 di mode bokeh mentok di resolusi 720. Hasilnya kira-kira seperti ini. Ini kalau teman-teman bisa lihat, ini kurang rapi untuk mode bokehnya. Kita lihat untuk rambut saya masih ada mist, dan di pinggir-pinggir ini juga terlihat mist ya. Perekaman dengan mode bokeh di Tecno POVA 3 mentok di resolusi XD ya, 720. Jadi untuk resolusi Full XD atau 2K nggak bisa. Akhirnya kita masuk kesimpulan buat si Tecno POVA 3 ini. Menurut saya POVA 3 ini memiliki cukup banyak kelebihan di kelas harganya buat sebuah smartphone gaming budget. Pertama, soal desain yang cukup oke, terutama buat varian warna biru yang ada lampu RGB-nya. Kedua, layar yang responsif, terus kualitasnya juga udah Full HD+, dengan refresh rate 90 Hz. Jadi pengalaman scroll tuh mulus dengan hasil gambar yang mantap.
Ketiga, buat fitur-fitur juga komplit kayak ada NFC, OTG, radio, reverse charger, dual speaker audio yang mantap suaranya. Terus keempat, buat performa multimedia sosmed lancar, buka tutup aplikasi karena punya RAM dan storage yang lega 6/128 GB plus RAM tambahan sebesar 5 GB. Jadi nggak khawatir simpen data dan aplikasi yang banyak. Dan urusan game POVA 3 udah baik di kelas harganya, apalagi si doi juga punya cooling system pendingin jadi digeber main pun juga fan-fan aja. Fitur ini jarang ada di HP 2 jutaan sekarang. Kelima, baterainya juga gede sebesar 7000 mAh yang mantap performanya sehari-hari dan terutama buat main game puas pakainya. Gimana? Di harga 2 jutaan, keunggulan ini agak susah kalian temui di brand smartphone resmi lainnya. Dan buat kekurangan dan pertimbangan dari POVA 3 ini, pertama doi punya bobot dan desain yang bongsor, jadi emang kurang cocok buat kalian yang cari HP slim dan ringan. Terus feel bodinya berasa plastik banget. Kedua, hasil kamera biasa aja dan saya bilang masih banyak yang lebih bagus dari si Tecno POVA 3 di harga 2 jutaan. Ketiga, buat perekaman video juga belum ada stabilizer, kualitas audionya juga biasa aja dan cenderung cempreng dan gak keras. Keempat, penggunaan sensor giroskop yang masih software, jadi buat bermain game bergiro kurang responsif. Ini menjadikan user experience kurang nyaman main game, terutama buat player bergiro. Kelima, yaitu soal pengecasan yang tergolong lama, sekitar 2 jam lebih. Dan hal yang perlu dipertimbangkan sebelum teman-teman beli Tecno POVA 3 ini, yaitu soal UI. Yang menurut saya tampilannya itu jadul, kurang nyaman dioperasikan, dan juga banyak notifikasi iklan yang mengganggu selama penggunaannya. Dan satu lagi, yaitu soal update software. Ya, selebihnya Tecno POVA 3 ini udah bagus di kelas harganya. Punya fitur yang komplit buat ukuran HP gaming low budget. Buat kalian yang tertarik beli, bisa cek linknya aja di deskripsi video ini. Ya wes gitu aja teman-teman video full review tentang si Tecno POVA 3. Jadi bagi teman-teman yang pengen tanya atau punya pengalaman yang berbeda, bisa share aja di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk terus mendukung channel YouTube Min Tekno dengan cara subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Saya Rohmat dari Maketa pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.